Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan materi Waka Kurikulum dalam problematika dan evaluasi implementasi Understanding by Design yang diampu langsung oleh dosen Dr. Adi Rahman SPD MPD. Langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang harus dilakukan oleh setiap orang. Pendidikan merupakan komponen yang tidak biasa dipisahkan dalam kehidupan manusia dalam melaksanakan proses kehidupan. Manusia membutuhkan suatu proses pembelajaran yang baik agar dapat melaksanakan kehidupan dengan baik pula. Pendidikan diartikan sebagai proses bagian untuk manusiakan manusia supaya menjadi manusia yang manusiawi. Selanjutnya ada Waka Kurikulum. Waka Kurikulum adalah singkatan dari wakil kepala yang bertanggung jawab atas perencanaan dan berjalannya kurikulum, yakni perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sindiknas Pasal 1 Ayat 9, pada artikel penelitian Tri Melinawati 2016 halaman 8, kurikulum ialah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tugas dan fungsi Waka Kurikulum. Tugas pokok dan tugas Waka Kurikulum. Tugas pokok dan fungsi wakil kepala sekolah bidang kurikulum seperti yang sudah dijelaskan oleh S. Hamid Hasan 2008 42 sampai dengan 43 dalam artikel penelitian, yaitu 1. Sebagai perencanaan menghitung hari kerja efektif dan jam pelajaran efektif untuk setiap mata pelajaran, hari libur, hari untuk ulangan, dan hari-hari tidak efektif, menyusun kalender pendidikan tingkat sekolah, menyusun program pengetahuan prota, menyusun program semester promes, program satuan pelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. 2. Sebagai pengorganisasian dan koordinasi. Pembagian tugas mengajar dan tugas-tugas lain perlu dilakukan secara merata, sesuai dengan bidang keahlian dan minat guru. Penyusunan jadwal pembelajaran, penyusunan jadwal kegiatan perbaikan dan pengayaan, penyusunan jadwal ekstrakurikuler. 3. Sebagai pelaksana. Pada tahap pelaksanaan, wakil kepala bidang kurikulum melakukan pengawasan atau pemantauan untuk mengontrol serta membantu guru menemukan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi supaya kurikulum berjalan dengan baik. 4. Sebagai pengendali kegiatan yang dilakukan pada tahap pengendalian ini adalah evaluasi kurikulum. Secara umum, evaluasi berfokus pada untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar. Problematika Waka Kurikulum dan solusinya. 1. Perencanaan. 2. Waktu. 3. Budaya sekolah. 4. Referensi. 5. Keterlaksanaan. Problematika perencanaan. Sulitnya merencanakan penerapan kerangka UBD dikarenakan UBD dimulai dari ide besar dalam penerapan tujuan jangka panjang ke depannya, untuk membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat secara maksimal menerapkan UBD. Budaya sekolah. Perencanaan UBD merupakan kerangka berpikir baru yang membutuhkan penyesuaian untuk semua orang melakukan format kerja yang sama. Mengubah pola pikir merupakan hal yang sulit dilakukan, utamanya mengubah apa yang telah menjadi ketetapan dalam waktu yang lama. Kemudian referensi, memperbanyak sumber referensi baik melalui jurnal, buku, ataupun seminar tentang UBD.
Keterlaksanaan mengawasi pelaksanaan kurikulum yang dirancang menggunakan kerangka UBD. Apakah belajar dengan lancar atau tidak, menyediakan bank soal, bahan ajar, dan perangkat lainnya sebagai referensi asesmen untuk guru yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Solusi yang pertama, perencanaan. Wakakurikulum dapat berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan waka lain dengan membentuk suatu kelompok untuk merencanakan kerangka UBD agar mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, waktu. Menyiapkan atau menjadwalkan tim lain dalam rangka menerapkan dan mengarahkan anggota sekolah dalam menggunakan UBD sebagai rancangan kurikulum. Yang ketiga, budaya sekolah. Mengajak kelompok kecil guru untuk mengembangkan kerangka berpikir UBD. Dalam prosesnya, guru dapat saling memperbaiki satu sama lain. Melalui kelompok kecil tersebut diharapkan dapat mengajak kelompok besar, kemudian untuk sama-sama menerapkan UBD. Referensi. Minimnya referensi terkait penerapan kerangka UBD, sehingga wakakurikulum membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengkaji dan memahami tentang pengembangan suatu kurikulum, terutama kerangka UBD ini, serta memahami kemungkinan, tantangan, dan hambatan yang muncul dalam penerapan kurikulum tersebut. Keterlaksanaan. Jika pembelajaran menggunakan UBD tidak terlaksana dengan baik, maka akan menyulitkan wakakurikulum dalam menyusun hasil data pelaporan tahunan, kesulitan dalam mengkoordinir penyusunan perangkat pembelajaran yang dibuat oleh masing-masing guru mata pelajaran dengan menggunakan UBD. Baik, kami akan menjawab salah satu pertanyaan dari kelompok. Apa dampak jika wakakurikulum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik? Yang pertama, pengembangan kurikulum tidak optimal. Yang kedua, ketidakseimbangan prioritas kurikulum. Yang ketiga, kualitas pembelajaran yang menurun. Yang keempat, kegagalan menerapkan standar kurikulum. Yang kelima, kurangnya koordinasi antara bagian-bagian sekolah. Dan yang keenam, ketidakpuasan pada stakeholder. Itu dampak jika wakakurikulum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Terima kasih. Itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, tutur kata bahasa kami mohon maaf semuanya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.